disebut rata-rata. Oke. Sekarang ini kalau ini berapa rata-ratanya berarti? Nah, sama kita coba cari di sini. Salah. Ini average-nya. Sorry, salah. Ini average-nya. Kita cari yang ini. Nah, ini kan average-nya kan 3 di sini ya. Pertanyaannya apakah 3,2 ini sama dengan 3,0 gitu ceritanya itu. Gitu ya. Nah, ketika kita punya data seperti ini, maka bisa menggunakan beberapa cara. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang biasa yang sudah kalian dapatkan dari Pak Bambang itu adalah uji T. Uji T itu adalah uji yang digunakan untuk menguji rata-rata dua kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B. Rata-ratanya kita ketahui, maka kita ingin menanyakan apakah 3,2 ini sama dengan 3,0. Ya, apakah dia berbeda? Gitu ya. Kalau dia berbeda berarti kan A yang lebih bagus, lebih tinggi, memang benar-benar lebih tinggi. Karena di dalam statistika kan kita tidak bisa mengatakan bahwa langsung 3,2 itu lebih besar dari 3,0. Tergantung di sini dihasilkannya, data penelitiannya bagaimana. Ada kemungkinan 3,2 di sini sama dengan 3,0 di sini. Ya, secara statistika. Artinya dia berbeda, tidak nyata, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di dalam uji itu ternyata memang dia berbeda, ya berarti betul berbeda. Maka hal ini biasanya digunakan orang untuk secara ilmiah apakah rata-rata yang 3,2 ini sama dengan 3,0. Kenapa begitu Pak? Ya karena rata-rata ini, nilai ini, itu kan nilai dari nilai-nilai data ini. Tergantung datanya, kalau datanya bagus, ketelitian datanya bagus, maka kemungkinan 3,2 mungkin memang beda dengan 3,0. Tapi kalau di sini ternyata datanya kurang bagus, di sini juga datanya kurang bagus, sehingga ragamnya itu besar, atau simpangan bakunya besar, maka ada kemungkinan nanti walaupun di sini 3,2 itu nanti akan berbeda tidak nyata, atau boleh dikatakan sama dengan 3,0 gitu ya. Nah, jadi kita tahu hipotesis 0 gitu ya. Hipotesis 0 ini A, rata-rata A sama dengan rata-rata B. Begitu. Ini adalah hipotesisnya, ya. Nah, sedangkan hipotesis satunya, siapa yang masih ingat dari kuliah? Ditya, apa kira-kira Ditya? Hipotesis apa Ditya? Hipotesis satunya ya Pak? Wah, hipotesis satunya apa? Produk pangan fungsional Bapak. Jadi kamu belum ngerti ini. Siti Khalifah coba, Siti Khalifah. Apa H1-nya? Hipotesis satunya apa? Kalian kan sudah belajar nih dari Pak Bambang nih. Hipotesis nolnya rata-rata A sama dengan rata-rata B. Kan? Maka hipotesis satunya apa? Halo Khalifah? Iya Pak. Ya, apa? Gak usah lama-lama, waktunya ini kuliah online, kamu lama-lama. Kalau nggak tahu, kalau tahu bilang gitu aja.
Nggak tahu, Pak. Nah, itu. Jadi kan bisa yang lainnya lagi kan masih banyak. Tidak, ada Samsul. Pak, Apa dah? Satunya dah. hasad. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu kuliah di mana? Nggak dengerin Pak Bambang kan? Audience, boleh banget gitu. Oke, mungkin saya persilakan langsung kepada Bapak Sulistyo yang sudah mampu dari tadi. Kamu dua Zoom ya? Mungkin Pak. Kamu ikut praktikum atau ikut itu? Ikut PKM? Aduh, kacau. Dia coba dia Puspita aja, Pak. Satunya apa dia? Kalau ada yang tahu bilang ya langsung saya Pak gitu ya. Jadi cepat kita kuliahnya. Apa dia? Kurang tahu juga, Pak. Nggak tahu. Siapa yang tahu nih? Pak, saya mau coba, Pak. Siapa? Sergio, Pak. Siapa? Sergio, Pak. Ya, Sergio. Silakan Sergio. Itu H1-nya kalau nggak salah H0 lebih besar. H0 lebih besar. H0 lebih besar dari H1, Pak. Duh. Kan H1 ini. Maksudnya kan H1-nya gimana gitu? Kalian nggak ngerti ya di kuliah gitu ya. H1 itu selalu paling gampang gini, tolak H0. Nah, itu sudah. Nah, H1 itu tolak H0. Kalau tolak H0 berarti dia nggak sama rata-ratanya gitu. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil kita nggak tahu. Nah, tahunya kita lihat aja langsung, oh ternyata lebih besar, udah lebih besar, tapi dia berbeda aja. Jadi kalau dalam uji yang akan kita lakukan ini, namanya adalah uji T, ya, T. Atau lagi misalnya uji F juga. F ini menggunakan namanya ANOVA. Kalau ini uji T namanya, ya. Jadi di mana-mana kalau yang namanya H1 mudah tolak H0, gitu ya. Nah, atau boleh kita katakan, boleh kita bilang, atau misalnya rata-rata A itu rata-rata itu paling gampang ya tolak H0 berapa kalau rata-rata A sama dengan rata-rata B, maka kalau tolak H0 berarti rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau satu awal bisa dihitung sesuai dengan rumusnya yang sudah diberikan di mana di depan itu atau di karya. Tapi saya secara untuk ini itu jadi nanti kalian kalau di dalam penghitungan juga mungkin kalau riset gitu kan penelitian kalian nanti menggunakan manual itu mungkin kalau zaman saya sekolah dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Nanti contohnya ya, contoh yang sudah saya buat di sini itu adalah seperti ini. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan uji T, hasilnya akan seperti ini. Minnya dapat 3,218182 ini atau dibulatkan 3,2.
Kalau yang B-nya adalah 2,97. Variansnya 0,199, 0,007 ya. Observasinya sekian. Kemudian seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kita bisa menggunakan, kalau kalian lihat, kalian Mersiana, kamu sudah buka Excel nggak? Belum, Pak. Belum. Kamu buka Excelnya sekalian, jadi kamu bisa praktekkan. Iya, Pak. Yang ada laptopnya gitu ya, nggak pakai HP gitu, atau mungkin yang PC tapi masih ada laptopnya, kalian bisa buka laptopnya, kemudian kalian coba tuliskan ini soalnya ini, dan kita coba sama-sama lihat gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung, jadi caranya adalah bisa dengan t-test atau UJT atau dengan ANOVA. Ini boleh juga ya. Jadi kita menggunakan, sebenarnya ANOVA ini digunakan untuk kalau kita mempunyai ya, siapa? Cici, Pak. Ya, cita-citanya apa sih? Jadi kemarin kan kita praktikan acara 3, Pak. Jadi sekarang kan acara 5. Berarti acara 4 dirangkai dong, Pak. Itu kan acara 3, 4 kan sudah. Kemarin kami cuma kerjakan acara 3, Pak. Soalnya di MOMS juga cuma disuruh praktikum acara 3. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Jadi Acara langsung misalnya acara 5, mestinya acara 4-nya itu kan, coba kita lihat di sini. Kan jadi 1 itu sebenarnya. Di situ mana nih? Nah, acara 3 dan 4 itu peluang acara 3, kemudian yang 4 pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesisnya hampir sama dengan ini ya, hampir sama ini gitu, nggak apa-apa. Nanti bisa kita tapi sama ini langsung kita ke sini aja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi kalau kita ingin menguji 2 rata-rata ini, maka kita bisa menggunakan ANOVA atau menggunakan UJT. Biasanya yang digunakan orang kalau cuma 2 saja itu pakai UJT. Ya, menggunakan UJT. Sedangkan kalau dia misalnya A, B, C itu lebih dari 2, maka kita tidak bisa menggunakan UJT karena UJT hanya untuk 2 kelompok data ya. Sehingga kita menggunakan yang namanya ANOVA. Nanti ini untuk ANOVA kita pelajari di mata kuliah semester depan di rancangan percobaan ya. Tapi di sini bisa sih digunakan gitu ya. Tidak salah menggunakan ini gitu. Nah, sekarang kita juga praktekkan bagaimana menggunakan ini. Kita coba ya. Jadi kalian kalau misalnya punya Excel, ini kita pakai program yang paling mudah banget ya, yang ada di Office. Ada juga program yang lain, kita gunakan Excel saja. Nah, jadi di Excel ini ada fasilitas yang namanya analisis data. Jadi kalau kita klik data di sini, maka nanti muncul data analisis di sini. Ya. Ini yang kita gunakan. Jadi kalau belum ada ini, kalian harus menambahkan item data analisis ini. Caranya gimana? Caranya kalian catat di situ ya. Kalian klik file, kemudian option. Setelah dapat option, kalian klik add ins. Ini.
ins, kemudian keluar begini. Nah, nanti di sini kalian klik, ada namanya di sini analisis toolpath. Analisis toolpath kalau di sini sudah ada di sini, ya. Sebelumnya mestinya ini ada di bawah sini. Ada di bawah sini dia. Kalian klik di situ, ditandai misalnya ini gitu ya, misalnya. Kemudian kalian nanti diklik di sininya go, nanti kemudian dia bisa berproses, ya, itu caranya. Saya ulangi. Jadi kalau kita akan melakukan analisis dengan Excel ini, maka kita harus punya item ini, data analysis. Kalau kita klik data, maka muncul. Kalau belum ada, maka kalian bisa klik file, kemudian klik option, ya. Setelah itu klik add-ins. Klik add-ins, kemudian kalian cari di sini yang namanya analysis toolpath. Klik, dia ada di sini biasanya. Klik di sini baru go. Kalau misalnya kita klik ini, kita go, ya, nah, nanti muncul begini. Kalian centang satu aja nggak apa-apa, unlock aja yang kita perlukan, yang lain nggak. Analysis toolpath baru oke. Ya, begitu oke. Gitu. Mana ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita gunakan. Jadi kita klik data analysis, maka muncul dia. Ya. Di sini ada analisis toolnya ANOVA 2 faktor with replication. ANOVA factor without replication nanti akan kita pelajari di semester yang akan datang. Ada korelasi, ada covariance, deskriptif statistik kita belajar, ya kan? Sudah beberapa kali kita praktekkan ini. Kemudian kita cari di sini t-test. Nah, ini ada t-test. Ya. Ada t-test pair to sample for means. Gitu. Kemudian t-test to sample assuming equal variance. T-test to sample assuming unequal variance. Nah, 3 ini yang kita coba gunakan. Kalau soal seperti ini, kita nggak tahu tuh berapa variansnya. Ya kan? Kalau kita gunakan langsung, kita pilih yang mana nih? Apakah yang sama, equal itu sama. Ya, itu sampel, sini itu sampel, ada A dan ada B. Assuming, diasumsikan equal variances, mempunyai varian yang sama atau ragam yang sama. Sedangkan yang bawah itu samples assuming unequal variance. Nah, kalau kita ingin lebih teliti lagi, maka kita bisa cari dulu berapa variansnya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Variansnya misalnya kita cari dulu variansnya. Sini berapa nanti? Kalau di sini adalah minnya, kemudian di sini varians misalnya. Nah, variannya berapa? Bisa kita cari dengan cara ini. Kemudian bisa kita cari di sini statistik. Kemudian varian VV mana V? Varian S, varian untuk sampel titik S. Kemudian ini oke. Kemudian kita cari dari mana sampai mana, ini dia. Nah, oke, 0,1. Kalau kita mau teliti lagi, di sini kita bisa kasih angkanya, kita besarkan berapa, gitu ya. Ini juga mungkin supaya untuk teliti aja. Oke, kalau kita lihat sepintas, variannya beda nggak nih?
Coba tanya ke siapa nih? Ke mana tadi? Andri Sampai. Mana Andri? Ya, Pak. Ya, variannya menurut kamu sama nggak nih? Di sini 0,19, di sini 0,07. Beda, Pak. Kurang Beda ya. Pak. Bedanya jauh Ya, ya. Pak. Yang ini kan Ya, 0, Pak. ini 0,1 sudah, di sini 0,0. Jauh beda. Berarti bisa kalau kita pilih nanti dari uji T-nya, maka kita bisa gunakan. Jadi uji T-nya kita cari, kita klik data dulu, data analisis, kemudian kita cari di sini T. Nah, kita sudah bisa gunakan assuming unequal variance. Kenapa? Karena perlu jauh nih. Belum kita uji, cuma kelihatannya nanti kalau kita uji apakah ini sama apa tidak variansnya, nah itu juga nanti hasilnya akan beda. Oleh karena itu kita coba langsung saja dengan asumsi unequal variance. Kita pilih yang ini. Ada apa, Din? Bapak. Halo. Bisa ya. Minta tolong yang cari varian itu kalau tadi ketinggalan. Oh, yang cari apa? Varian? Iya. Ya, cari varian. Kita ulangi ya. Ini misalnya hilang dulu misalnya. Oke. Jadi kalau cari varian, kita kembali ke home. Kemudian di sini ada tanda sigma ini. Ya, rumus-rumus. Kita klik aja di sini memang nggak ada, baru more function. Nah, kemudian timbul nih fungsi untuk menjadi. Mungkin lebih bagusnya kalau saya ini kali ya. Ini digitukan kali ya. Nah, gini dia. Tapi saya nggak bisa lihat ininya, apa namanya? Kalian. Oh, ntar saya coba pindah dulu. Ya, oke. Oke, sekarang ini saya pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang mana dia ininya? Excel ini mana? Nah, seperti ini ya. Saya gedein deh. Nah, gitu. Jadi cara mencarinya kalian home, kemudian di sini ada auto sum ya, ada sigma di sini kan rumus-rumus nih. Kalian klik aja di sini. Kemudian di sini nggak ada kan? Variada. Kalian klik more function. More function kalian klik, kemudian kalian cari di sini varian. Varian itu dari grupnya kan V. Nah, di sini var. Nah, ini dia. Kalian pilih yang var S. Artinya varian untuk sampel ya, varian untuk mencari sampel. Kalau yang var P ini untuk populasi. Karena di sini kan kita kalau kita punya data seperti ini, kita anggap sebagai sampel karena populasinya ya banyak sekali mestinya. Kita bisa cari, kita bisa munculkan data ini berkali-kali. Lebih banyak dari ini boleh, tapi karena cuma segini aja maka kita anggap ini adalah varians. Ya, ini adalah sampel. Sehingga yang kita cari kita gunakan sini var S ya. Oke. Kemudian kita blok aja ini gitu. Nanti dulu ini salah naruhnya di sini mestinya. Nah, ini kita ulangin more function. Kemudian kita cari var S. Oke. Ini B2 sampai bukan B13 sampai B12 saja.
karena datanya sampai sini. Kalau sampai B13 berarti ini ikut ya. Kemudian yang kedua ini kita anggap yang kedua yang ini kita langsung cari. Yang kedua yang ini. Nah, ini yang kedua. C2 sampai C12. Nah, enggak, C2 sampai C ini aja. C2 sampai C11 aja. Sudah gitu, baru diokekan. Nah, kok cuma satu? Salah saya. Gini aja nih. Ini yang satunya kita cari ulang. Di sini adalah tadi more function, kemudian lagi sekali lagi di sini cari var. Nah, tadi var s, kemudian ini kita blok sampai sini. Oke. Nah, ini dia dapatnya ya. Kalau sudah dapat variansnya, maka bisa kita uji apakah minnya ini sama atau beda. Yang 13,0, 13,2 ini sama apa enggak. Kalau secara angka ya memang ini beda gitu. Tapi secara statistik belum tentu. Maka kita coba gunakan uji yang namanya uji T. Nah, kita gunakan uji T ini. Caranya adalah kita klik data. Nanti muncul data analisis. Jadi sudah saya katakan kalau data analisis belum muncul maka dimunculkan dengan cara kalian klik file, kemudian option, kemudian add-ins dan seterusnya ya. Oke, nah kita klik data analisis. Kemudian kita cari di sini uji T. Karena kita di sini ngelihat variansnya sangat berbeda, kita bisa langsung menggunakan ini. T-test to sample assuming unequal variance. Kita klik yang ini, baru oke. Nah, maka variabel satunya yang mana? Yang kita ini, kita blok ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang mana? Yang mau kita bandingkan. Kita klik dulu ini, baru kita buat ini. Gitu kan? Sorry, saya mudah. Tadi kita langsung ke sini ya, datanya aja ya. Kita nggak dari A dan B ya. Kalau kita hanya datanya aja, maka labelsnya ini kita biarin kosong, ya. Labelsnya kita biarin kosong. Tapi kalau kita ingin menggunakan label supaya di sini nanti ada tulisan A dan B, maka kita tidak melakukan seperti ini. Kita ulangin, bukan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita gunakan ini supaya ada A dan B yang jelas, kita mulai dari A sini sampai terakhir datanya. Kemudian yang nomor 2 yang B sama dari B ke bawah sini. Ya. Karena kita gunakan langsung labelnya ini ada, maka kita klik labelnya di sini. Ya. Nah, setelah itu kita lihat ini ada alfa 0,05. Tadi kan disebutkan sudah di sini bahwa alfanya gunakan alfa. Nah, di sini gunakan alfa 5%, ya kan? Nah, maka yang kita gunakan di sini adalah 5% atau 0,05. Sudah, kalau sudah kemudian kita klik ini output range-nya. Ya, kalau yang baru kita klik yang ini. Tapi kalau kita mau taruh di halaman ini juga, kita klik output, kemudian kita taruh di sini dulu kursornya, baru kita taruh di sini. Setelah itu baru oke. Nah, maka inilah uji T-nya. Jadi tidak susah-susah seperti kalau kita belajar di teorinya, gitu ya. Asalkan tahu di sini. Nah, ini dia hasilnya adalah ini. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak menghitung dulu min dan variannya, nanti di dalam hasil uji T ini bisa kita lihat min dan variansnya juga sudah ada. Ya, jadi kita tidak perlu sebenarnya, cuma tadi karena kita mulai praktikum, maka supaya kita tahu gitu ya, kita coba
lihat min dan variansnya. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu menghitung ini juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam hasil uji T tersebut sudah dikasihnya dua, ya kan? Atau 1 dan seterusnya. 2,97. Varian seperti ini. Nah, sekarang kalian coba lihat apa namanya cara membacanya, ya. Ini ada degree of freedom-nya, ini ada hipotesisnya. Hipotesis mean difference. Nah, ini tadi H0-nya. Hipotesis mean difference 0. Berarti apa? Kalau mean difference-nya 0, perbedaannya 0. Tapi kalau rata-rata A dikurang rata-rata B sama dengan 0. Jadi di sini hipotesis mean difference-nya sama dengan 0, ini maksudnya sama dengan ini. Rata-rata A sama dengan rata-rata B. Gitu ya. Makanya di sini dibilang mean-nya 0. Nah, degree of freedom-nya ini ada berapa nih? Degree of freedom-nya sama dengan 17. Gitu ya. Kemudian T-stat. Nah, T-stat ini adalah T hitung, ya. T hitung. Kalau kita bahasa Indonesia dinamakan dengan T hitung. Gitu. T hitung itu berarti nilai T yang dihitung dari ini, dari apa? Dari rumus yang kalau di kuliah dikasih rumus tuh ya untuk menghitung berapa atau untuk menghitung berapa nilai T-nya, nilai T hitungnya itu ada rumusnya didapatkan 1,56. Ini adalah T hitungnya. Ya. Nah, ini akan kita bandingkan dengan T tabel. Nah, ini T tabel. Ya, ini T tabel namanya. Ini T tabel. Ini juga T tabel. Cuma dia agak beda. Yang ini T tabel menggunakan one tail atau satu arah. Yang ini menggunakan T critical dengan two tail, maksudnya dua arah. Nilainya sekian. Gitu ya. Nah, ini ya, ini cara membacanya adalah kalau ya, kalau T hitung itu lebih kecil dari T tabel, atau di sini kalau kita sesuaikan dengan ini T stat ya, lebih kecil dari T critical maksudnya, maka di sini adalah terima H0 gitu ya, maka terima H0. Kalau terima H0 maksudnya apa? Maksudnya adalah rata-rata A sama dengan rata-rata B gitu ya. Kalau di sini coba Dina Veranda, coba yang gambar ini kok seperti pocong ya, hanya putih gitu aja ya, menakutkan. Dina Veranda mana? Dina Veranda. Iya, Pak. Nah, kamu ganti dong, saya takut ngelihatnya. Iya, Pak. Itu foto apa? Saya takut dia tiba-tiba keluar dari layar gitu kan, seperti itu. Wah, kalau termimpi-mimpi nanti saya bahaya nih. Ya kan, kamu ganti aja ya, jangan apa gitu. Gambarmu aja lah gitu, atau gambar siapa gitu, pacarmu kasih apa. Kalau kamu nggak mau kelihatan. Apa Dina? Kesimpulannya kalau dia di sini maka terima H0. Artinya nanti dulu. Ini kan kalau T statnya lebih kecil dari T critical maka terima H0. Nah, kalau di sini ini gimana kira-kira? Kesimpulannya apa berarti?
Rata-rata A sama dengan rata-rata B. Kesimpulannya itu ya. Karena kita terima H0-nya. Nah, di sini H0-nya adalah rata-rata A sama rata-rata B, ya. Berarti kalau misalnya seperti itu ya udah, berarti sama. Berarti pangan fungsional A ini tidak berbeda dengan pangan fungsional B, gitu maksudnya, ya. Jadi kita ingin membedakan satu produk misalnya yang sudah kita cobakan, kemudian ada datanya, maka kita coba hitung, ternyata seperti ini. Ya. Nah, sekarang tadi saya bilang bisa dengan diuji dengan uji F, gitu ya. Tapi jarang sekali orang menggunakan ini kalau dia hanya punya 2. Nah, coba kita coba aja kalau dia uji F-nya gimana. Sama, kalau uji F-nya tinggal kalian klik data, kemudian sini ada data analisis, klik data analisis, kemudian di sini menggunakan ANOVA. Tapi ANOVA-nya yang kita gunakan adalah ANOVA single factor, gitu ya. ANOVA single factor. Oke, input range-nya yang ini. Nah, udah. Kemudian grupnya bagi kolom, karena di sini A, B dalam bentuk kolom. Kemudian kalau kita gunakan A-nya juga ikut di sini, maka kita klik di labels-nya. Ya. Kita klik di labels-nya 0,05 ini karena diminta 5%, maka kita tulis di sini 5%. Dan memang kebanyakan yang digunakan tuh standarnya adalah 5%. Ya. Angga, mana Angga? Angga Sutra. Angga, halo. Angga. Angga mana Angga? Angga Saputra. Nggak ada ya. Kamu ganti itunya enggak? Foto kamu enggak? Aduh, nggak enak melihatnya. Kamu gitu lagi. Ya. Din, kamu ganti Din. Mana Dina katanya mau ganti? Iya. Iya. Enggak, kamu ganti enggak? Itu nih enggak? Profil kamu enggak? Nanti kalau kamu pakai yang Zoom untuk kamu apa gitu, silakan pakai itu lagi. Tapi kalau untuk kuliah jangan pakai itu ya. Kurang enak ngelihatnya. Nah, kita gunakan ANOVA single factor, kemudian kita sudah buat ininya, kemudian tinggal hasilnya mana? Kita klik ini. Oh sorry, lupa hilang dia. Nah, ini baru kita arahkan misalnya di sini kita taruhnya. Nah, gitu ya. Baru oke. Nah, ini dia. Kita dapatkan. Gimana hasilnya? Nah, hasilnya di sini ini adalah F hitungnya. Di sini F kritikalnya. Ternyata F kritikal juga sama ini, lebih besar dibanding F hitungnya. Jadi samain kalau F hitungnya lebih kecil daripada F double, maka terima H0 gitu ya. Kalau di sini bila F hitung itu lebih kecil dibanding F tabel, atau di sini karena di sini F kecil daripada F critical, nah, gitu ya. Maka terima A0 gitu. Itu kalau kita gunakan nilai-nilai F ini atau nilai-nilai T ya. Tapi kita bisa gunakan cara yang lain. Kita gunakan apa? Kita gunakan ini nih. Ya. Kita gunakan ini.
Nah, yang tanda merah ini. Artinya P. P ini kira-kira maksudnya apa P-nya ini? Coba Muhammad Kafi yang baru di apa? Di kontrak sama Utrecht. Nah, Muhammad Kafi. Iya, Pak. Mana Muhammad Kafi? Ya. Di sini ada 0,06, di sini 0,1369. Sebenarnya P-nya ini, ya kan? Maksudnya apa di sini? P itu apa maksudnya? Apa, Vi? P. Ya. P-nya itu maksudnya singkatan dari apa? Atau bukan singkatan? Huruf depan dari kata apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Siapa yang tahu coba? Nababan tahu kali ya? Mana Nababan? Anggela. Anggel. Ya, apa Anggel? Anggel. Angel. Angela ya, Angela. Apa Angel? P itu dari apa? Kata pertama dari huruf pertama dari kata apa? Ayo Angela. Kalau nggak bisa bilang, jadi cepet. Nggak tahu. Gus, kamu mesti tahu Gus. Agustiawan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, P itu dari probability. Itu. Apa bahasa Indonesianya? Peluang, Pak. Peluang. Nah, jadi tadi kan di awal kita kan diminta untuk menggunakan ini nih. Gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, ini errornya ini sebenarnya, errornya. Ya kan? Nah, jadi P-nya ini artinya probability-nya. Nah, kalau P-nya ini ya, jadi kalau P itu lebih kecil dari nilai tadi dari 0,05 ya, maka tolak H0. Tolak H0 gitu. Ya. Sedangkan yang ada di sini apa? P-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Sebaliknya kalau P-nya lebih besar dari 0,05 maka terima H0 itu. Ya. Gitu dia. Oke. Jadi ini sama aja. Kita mau pakai yang merah ini atau yang kuning atau yang biru gitu ya. Nah, karena di sini 0,06 kan lebih besar daripada 0,05, maka tetap ya, maka terima H0 seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini sama kalau yang pakai ANOVA gitu. Sekarang kita coba ini sekarang ya. Sekarang kita coba, saya minta Dharma Pawang. Pawang, kamu pakai laptop nggak Dharma Pawang? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Gus, kamu pakai laptop nggak Gus? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Kemudian Dwi Nortang, mana Dwi Nortang? Iya, Pak. Kamu pakai apa? Pakai HP. laptop kan? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Siapa yang pakai laptop? Dina, kamu kenapa belum ganti Dina? Anunya? Apa namanya? Profil kamu, Din? Din?
Din. Din. Iya, Pak. Kenapa kamu belum ganti? Nggak ada yang bagus, Pak. Ya kalau nggak yang bagus nggak usah pakai profil. Nama aja situ. Ya, ini mau diganti. Iya, berapa menit sudah gantinya? Muhammad Robi mana Robi? Ada deh Pak. Ya, kamu pakai apa? Pakai laptop Pak. Laptop. Ya. Coba ya, pakai laptop saya coba remote controlnya. Saya kasihkan ke kamu ya Muhammad Robi. Mana Muhammad Robi? Robi. Nah ini. Kok kamu ada dua Robi? Muhammad Robi? Itu Pak. Anu salah. Yang mana yang benar? Yang ini Pak, yang ada suaranya. Iya ya. Aduh. Mana nih? Kontrol. Robi. Duh, kok hilang? Nah, apa? Robi kamu sudah bisa pakai pakai apa? Kamu coba, oh bentar. Kamu kalau ngerjakan ini, bentar, jangan yang ini. Kamu coba kerjakan yang ini dulu, bentar. Saya coba gitu. Ini remote controlnya, stop remote control dulu. Kita tulis dulu soalnya ya. Di sini soal yang nomor 2 ini. Atau kamu, ini kan, bentar, ini. Nah, seperti ini. Satu 1,4, kemudian 3,3, kemudian 2,0, kemudian 0,4, 2,1, 1,9, 1,1, 0,1, 0,9, sama 3,0. Yang satunya adalah 1,1, 1,7, 1,8, 0,3, 0,8, 1,4, 1, 0,4, 0,7, 0,9. Oke, ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, jadi soalnya adalah suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui perbedaan jumlah biji bagian atas dan di bagian bawah. Dari 10 tanaman yang diteliti memberikan berikut. Ya, bagian atas sekian, bagian bawah sekian. Tentukan apakah terdapat perbedaan jumlah biji per bunga bagian atas dan bunga bagian bawah. Gunakan alfanya 5%. Nah, maka ini kita samakan dulu nolnya. Seperti ini, oke. Atas dan bawah. Ini, kemudian seperti ini. Robi, halo Robi. Rob. Ya, Pak. Nah, kamu coba kerjakan dari laptop kamu. Ini saya kasihkan ininya. Saya kasihkan apa namanya? Saya kasihkan sharing remote controlnya ya ke Robi ya, Muhammad Robi ini. Nah, silakan Rob, kamu kerjakan di laptop kamu kan itu kamu bisa gerak-gerakan tuh anunya itu. Nah itu, coba kamu apakan tuh. Bagaimana cara mengerjakannya coba. Kalau ada mahasiswa lain yang pengen ngasih tahu Robi, silakan. Diapakan gitu, silakan. Ya, kita lihat nih Robi mengerjakannya gimana. Yang ditanyakan tadi apakah dia sama jumlahnya, gitu kan? Oh enggak kan gitu caranya ya. Nah maka
Kita bisa dengan menggunakan uji apa, Rob? Kamu nyalakan dulu mic-nya. Rob, kamu nyalakan kamu apa? Mic kamu. Ya, Pak. Ya, udah. Oke, kamu kerjakan. Gimana caranya? Klik dulu. Apa yang diklik? Hitung meannya apa tadi, Pak? Gak usah. Itu gak usah dicari, itu langsung aja. Itu kan tadi contoh aja. Klik data, ya. Terus Baru data analisis. Data analisis. Kemudian Terus langsung tuh, pilih yang uji T. Yang ini ya, Pak, tadi, Pak. Boleh, itu dulu kita coba. Nanti bisa kita lihat. Variabelnya kamu benerin dulu mana yang ya. Yang ini ya, Pak. Ya, sampai di iya, oke. Terus yang lainnya salah. Harus mulai dari yang atas lagi dong. Terus ini ya, Pak? Bukan. Ikut yang itunya, ikut yang apa? Tadi kamu langsung ikutkan aja yang ininya, Rob. Yang atas bawahnya itu ikutkan aja, Rob. Labelnya. Ya, supaya nanti gini ya, Pak? ada tulis. Jangan lewat situ. Paling Dari atas B1, dulu. Rob. Dari B1. Oke. Labelsnya sudah ya. Hipotesis mean difference-nya 0 situ tulis. Nah, kalau nggak ditulis nggak apa-apa, dia langsung 0 kalau nggak ditulis. Kalau kamu mau tulis, nah labelnya sudah diklik, ya sudah, outputnya udah, kemudian itunya output trace-nya kamu taruh di mana? E1. Di bawah, Pak. Oh, di bawah, jangan di bawah, nanti susah ngeliatnya. Di E1 sudah benar itu sudah. Ya, situ. Kamu klik dulu, ya di situ kamu klik. Bukan, kamu klik ya di situ dulu. Baru diklik situ misalnya. Oke, sekarang klik oke. Ya, nah ini dia. Kamu gedein yang di kolom E-nya. Kolom E-nya kamu gedein. Stop. Ya, udah. Nah, di situ kan min-nya 1,62, yang bawah 1,0. Kalau kamu tadi nggak pakai yang labelnya, maka nanti nggak ada atas bawahnya, nggak kelihatan, Rob. Nggak ada tulisannya. Kalau gini kan kelihatan nih. Min-nya dapat, variansnya kita lihat. Nah, variansnya kan jauh ya. Berarti kan kita oke aja kita pakai unequal variance. Tapi kalau nanti variansnya itu agak dekat, mungkin lebih bagus kita gunakan yang equal variance, itu yang kita pilih ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, sekarang coba Dina Veranda mana? Oh, yang tadi sudah ganti ini ya. Bukan pocong lagi sudah. Nah, Dina Veranda, kira-kira kesimpulannya apa nih, Din? Kesimpulannya, Din. Terima H0 kah atau tolak H0? Apa, Din? Kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu. Robi, kamu bisa kasih di situ apa? Kira-kira kesimpulan dari ini, dari analisis ini. Apa, Rob? Kesimpulannya bahwa jaraknya itu agak jauh gitu ya, Pak? Loh, kok itu? Kan kita tuh mau membedakan rata-rata kelompok data. Rata-rata yang A tadi 1,62, rata-rata yang jumlah bunga bawah 1,01, ya kan? Nah, apakah sama itu 1,62 sama 1,01 itu apakah sama? Jawabannya kan sama atau jawabannya tidak, kan gitu? Tidak, Pak. Nah, kalau dalam statistika itu kan ada hipotesisnya.
Hipotesis 0 sama hipotesis 1. Hipotesis 0-nya rata-rata atas sama dengan rata-rata bawah. Hipotesis 1-nya tolak H0. Tolak HO. Nah, jadi kalau seperti ini gimana nih? Terima H0 atau tolak H0? Kesimpulannya berarti tolak H0 berarti, Pak. Tolak H0. Ya. Wah, kamu berarti Terima. ini. Nah, kita lihat. Terima. Sini terima H0 ini. Jadi di sini kesimpulannya itu terima H0 gitu. Kenapa terima H0? Kan H0-nya sama dengan apa? H0 itu adalah rata-rata atas sama dengan rata-rata bawah. Kan gitu tuh ininya. Ya. H0 tuh ini. Jadi jumlah bunga atau jumlah biji pada bunga di atas sama bunga di bawah itu sama. Kalau H itu tolak H0 atau rata-rata atas tidak sama dengan rata-rata bawah gitu. Nah, ini kan memang dia tidak sama nih, ini 162, ini 101. Tapi kesimpulannya gimana? Kita harus lihat ini. Ya, kita harus lihat nilai hasil analisisnya. Di sini ada T stat. T stat itu sama dengan T hitung. Ya. Kalau T critical itu sama dengan T tabel. Gitu. Kalau di dalam manual kita nanti ngelihat T tabelnya, kita lihat. Tapi kalau kita pakai Excel nggak perlu karena dia sudah menyediakan ini T tabelnya. Kalau dia one tail, kalau ini T tabel untuk ini tabel untuk dua arah. T tabel untuk dua arah. Jadi ini di sini T tabel untuk satu arah. Tuh, ya. Kapan kita gunakan satu arah, kapan kita gunakan dua arah. Kalau kita gunakan dua arah dia lebih teliti, ya, lebih teliti dia dibanding kalau kita gunakan satu arah. Maka nanti kalau kita pakai ini kita harus sebutkan T-nya ini kita gunakan T apa? T tabel dua arah atau tabel satu arah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi sudah disebutkan kalau T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka apa simpulannya? Siapa yang tahu? Ayo. Terima H0, Pak. Terima H0 ya, terima H0. Jangan sampai lupa nih, ya. Catat tuh. Nah, karena kadang-kadang sering lupa nih, bingung lagi kan? Nah, kalau bingung nggak usah bingung, catatan aja. Oh, T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0. Nah, kalau sebaliknya, kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Pertanyaannya, gimana kalau sama Pak? Nah, kalau sama tolak juga, ya. Pokoknya dia harus lebih kecil, gitu. Jadi kalau T hitung lebih besar atau sama dengan sini ya, nah gitu, maka tolak, gitu ceritanya. Oke, itu kalau kita menggunakan T-nya. Kalau menggunakan P-nya gimana? Kalau di ini, kalau kita gunakan PK, kalau P lebih kecil daripada 0, kita gunakan 0,05 tadi kan? Nah, maka tolak HO. Tolak H0. Jangan HO, H0 aja. Ya. Kalau P-nya lebih besar daripada 0,0, lebih besar atau sama dengan 0,05,
0,05, maka terima H0. Nah, ya. Nah, ini P-nya kan lebih besar ini daripada 0,05. Apalagi yang ini. P-nya 0,12. Maka terima H0. Ya, bahwa ini sama walaupun 1,62 di sini 1,01. Secara statistika apa namanya, jumlah biji di bunga atas sama dengan jumlah biji di bunga bawah, gitu ya. Itu secara ilmiah seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini sudah 5:30. Sekarang kita lihat yang nomor 3 sama nomor 4. Nanti silahkan kalian kerjakan gitu ya. Kemudian nanti dikirim. Nah, kita buat dulu di molesnya. Nah, di molesnya kita buat tugas ini, tugas praktikum 3. Tugas ini praktikum. Di sini tugas praktikum 3. Kalau nggak ngerjakan ini anu loh ya, nanti nggak ada nilainya, kalian praktikumnya nanti nggak ada nilainya di nggak bisa ada, nggak lulus nanti kalau nggak ada nilainya. Maka jangan lupa dikerjakan ya. Tugas praktikum 3, kemudian di sini kerjakan latihan soal nomor berapa tadi yang belum? Nomor 3 dan nomor 4. Ya, nomor 3 dan nomor 4 dari acara 5. Oke, nomor 3 dan 4 dari acara 5. Kemudian kerjakan nomor 2 dan nomor 3 acara, kerjakan latihan soal nomor 3 nomor 2 dan 3 dari acara 6 ya. Ini batas tanggalnya adalah tanggal 10, tanggal 9 aja. Tanggal 9, batas jamnya jam 12. Nah, ini kalian kerjakan. Oke. Habis. Ya. Nah, sekarang tadi kan ada ya, sekarang kita ke acara 6. Ini nggak begitu susah juga. Acara 6 ini regresi ya. Nah, regresi Pak Bambang sudah menyampaikan juga pasti ini. Regresi itu gunanya untuk apa? Coba kita tanya ke Anggita Tidar Widayanti. Apa gunanya regresi, Anggita? Halo Anggita. Tahu, Pak. Wah, nggak tahu ya. Siapa yang tahu coba? Nababan, Angela. Nababan. Ya, Pak. Angela. Apa gunanya regresi? Regresi itu Untuk ayo apa yuk? Untuk apa? lupa, Pak. Lupa. Siapa yang ingat? Saya, Pak. Oke, Dwi.
Kalau apa tadi Pak pertanyaannya? Apa gunanya regresi? Regresi itu untuk bukan sebab dan akibat dari variabel satu ke variabel lainnya, Pak. Ya, boleh. Bahasa yang mudahnya apa? Yang lebih mudah lagi lah, kira-kira. Kurang tahu saya, Pak. Gini ya. Jadi regresi itu menduga sebenarnya. Jadi kata kuncinya untuk menduga. Kalau kita lihat di sini kan, ini kan volume produksinya ada 20, 30, 40, 50, ada 60, ada 70. Tapi di sini kan nggak ada 75 ya kan? 25 kan nggak ada. Ya kan? Nah, kalau produksinya sekian, tenaga kerjanya sekian. Kalau produksi sekian, targetnya sekian. Kan gitu nih. Nanti gini, ingin diketahui apakah terdapat hubungan fungsional antara volume produksi X dengan tenaga kerja Y yang diperlukan pada suatu perusahaan. Diperoleh di atas bagi berikut. Kalau volumenya sekian, tenaga kerjanya sekian. Nah, ini berarti kan kita bisa duga mengatakan seperti itu. Kalau dia 60 volume produksi yang kita coba produksi, maka tenaga kerja yang diperlukan sekian, gitu ya. Nah, maka ini kita bisa menduganya dengan cara menggambarkan data ini dalam suatu sumbu X dan sumbu Y. Nah, tergantung kita mau pakai yang X-nya, yang mana sumbu Y-nya. Kalau sumbu X itu namanya adalah variabel tetap. Sedangkan sumbu Y variabel tidak tetapnya. Jadi yang kita ketahui ininya, yang kita mau duga adalah ininya. Nah, sehingga untuk menerangkannya di sini dijelaskan nih. Mana nih? Oh, ini agak susah ini ya. Nggak usah pakai gini-ginian lah. Langsung aja. Kalau pakai gini nanti kalian pusing sendiri nanti. Nah, kita tuh kalau zaman milenial sudah ada programnya. Walaupun ini perlu kalian pelajari juga gimana. Tapi kalau misalnya bisa ini tapi begitu kalian pakai komputer nggak bisa kan percuma, ya kan? Kalau ini zaman saya dulu gitu. Zaman saya dulu ini belum dibenerin anunya sih apa namanya? Panduannya ini panduan zaman dulu ini. Sekarang nggak seperti ini lagi. Mestinya kita gunakan program yang paling enteng adalah programnya adalah Excel yang paling mudah. Nah, oke. Jadi kita bisa tuliskan ini di sini. Misalnya di sini. Ini nomor 2 ya. Nanti ini saya taruh di hasil ini saya taruh di mana? Di materi ya. Ini rename nomor 2. Nomor 2 dari acara 5. Kalau ini nomor 1 dari acara 5. Nah, ini sekarang kita coba kita tambah di sini. Sini namanya adalah nomor 1 dari acara 6. Ya. Nah, kita lihat X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Di sini ada X, kemudian di sini ada Y. Atau supaya enak melihatnya mungkin di sini kan. Di sini X, di sininya Y, ya. 30 terus berapa lagi? 20 terus 60 80 40 50 60 30 70 60. Yang Y-nya berapa? 73 50 128 170 87 108 135 69 148 132. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang nah, kira-kira seperti ini.
Ya. Sekarang kita coba untuk buat regresinya. Regresi itu nanti kita bisa menduga, ya bisa menduga ininya. Halo, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, di sini ada data. Oh, lebih bagus langsung kita buat ini aja. Kita blok dulu. Kemudian kita insert. Nah, di sini ada nih. Belum ada di sini. Mana regresi ya? Regresi map. Nggak ada. Sini nggak ada juga. Ini orchard. Regresi histogram. Oh, nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat di sini data, setelah itu kita klik data analisis, kemudian kita cari regresi di sini. Regresi R. Nah, ini regression, ya. Kemudian oke. Nah, input Y, udah masukin ini Y-nya. Nah, ya. Kemudian input X, kita klik di sini input X. Nah, gitu. Baru karena kita tadi mengikutkan X dengan Y-nya, kita kasih label di sini. Ya. Kemudian di sini kita kalau mau pakai confidence level bisa, tapi kita nggak usah pakai ini dulu. Pakai ini, constant is zero-nya kita nggak usah klik. Kalau kita klik ini, ya maka nanti dia konstantanya dianggap zero. Ya, ini kita nggak inginkan, kita biarin aja. Ini nggak usah kita klik. Kemudian input range-nya, kita klik di sini, kita klik ini lagi, baru kita taruh di sini. Nah, baru di sini nanti mau kita tambah apanya nih statistiknya, line fit plot misalnya bisa di sini, ya. Line fit plot. Kemudian apalagi normal probability boleh. Kita coba kita klik aja semua, nanti akan kelihatan gimana ininya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia dapatnya. Residualnya, probability-nya, kemudian ini adalah ANOVA-nya. Ya. Nah, biasanya yang penting itu kita nanti lihatnya buat regresinya. Halo, ada pertanyaan bisa? Nggak ada? Kita lihat aja. Jadi kalau misalnya kita karena
kalau kita ya, ya dia klik di sini, kita klik baru di sini nanti mau kita tambahkan ini statistiknya ya. Coba oke, ini dia ya. Dan kita nanti ada R, jadi ada ya.